tanggal 13 dan 14 itu terjadi peristiwa pembakaran, ya. peristiwa penjarahan, nggak cuma di Jakarta, tapi Di hampir seluruh di Indonesia seluruh Indonesia, kota-kota besar di seluruh Indonesia terjadi peristiwa tersebut, dan peristiwa itu juga diikuti oleh pemerkosaan perempuan-perempuan etnis China, kemudian juga penjarahan terbakar di ya, mana-mana. terbakar di mana-mana, dan sampai sekarang tidak bisa diadili, Bahkan pada saat itu saya ingat ada seorang korban pemerkosaan yang kemudian ingin bersaksi di pengadilan internasional, kemudian meninggal dunia, mungkin dibunuh supaya tidak bersaksi. Dan sampai sekarang, wah, Ibu Sumarsih ya, masih sampai sekarang masih setiap menuntut acara perjuangannya luar biasa, perjuangan HAM-nya luar biasa. Setiap hari Kamis masih anak-anak dan adik-adik mahasiswa memperjuangkan, nggak cuma anak, memperjuangkan anaknya tuh masih seperti itu. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Nah, tadi kita udah bicara panjang lebar ya soal ini. Dan saya ingin menyinggung sedikit, tadi kita menyinggung bagaimana kejamnya tentara polisi pada saat itu. Nah, saya ingin khusus di segmen ini kita bahas soal bagaimana tentara itu diseret begitu jauh ke gelanggang politik, sehingga begitu demo kecil aja pada saat itu kan tentara terlibat. Yes. Lalu kemudian penculikan itu konon tentara terlibat. Yang sampai hari ini juga nggak jelas. Penembakan itu juga konon tentara. Ya. Nah ini gimana? Apa yang kalau saya sih nggak membedakan tentara sama polisi, ya sama aja. Ya aparatur negara yang alat negara yang sebetulnya untuk melindungi rakyatnya, tapi digunakan untuk merepresi rakyatnya dengan senjata. Ya itu kan fungsinya mereka akhirnya oleh negara. Gitu. Jadi mereka juga nggak bisa membedakan tugas melindungi bangsa dan negaranya dengan tugas untuk tunduk kepada rezim yang otoriter. Dan itu kan yang kita tolak betul pada saat itu. Ya. Dewi Fungsi ABRI itu yang kita tolak, salah satunya tolak, itu betul. Itu platform reformasi. Salah satunya kita ingat-ingat lagi ya, apa tuntutan mahasiswa pada saat itu seluruh Indonesia. Sehingga Soeharto turun dari tampu kekuasaannya 32 tahun. Pertama adalah kalau nggak salah itu KKN. Kita tidak mau lagi ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, hampir sama seperti sekarang sebetulnya. Korupsi, kolusi, ya. Nepotisme. Kolusi kan ya bribing, bla bla bla. Bribing itu nggak cuma terhadap pengusaha dengan salah satunya, dengan para kolega, nepotisme. Dan nepotisme itu pasti ujungnya korupsi itu. Pasti nepotisme ya, itu ya dinasti politik yang sekarang terjadi, tapi semakin parah menggunakan demokrasi seolah-olah demokrasi. Ini juga kejam sekali. Kemudian ya dulu kan juga gitu, seolah-olah demokrasi, padahal nggak demokrasi, setuju gitu. Seolah-olah demokrasi, tapi enggak demokrasi. Seolah-olah demokrasi kita di TPS, padahal semuanya udah diatur sehingga semua Golkar pasti menang. Nggak mungkin P3 dan PDI pada saat itu ya pelengkap aja, nggak mungkin sebelum menang. Pemilu udah tahu hasilnya. Udah tahu hasilnya seperti apa, udah pasti Golkar. ASN juga dimobilisasi untuk Golkar nggak menang, lo pecat. Hampir sama sama sekarang ya. Hampir sama sama sekarang, sekolah negeri juga gitu, Golkar menang, ketahuan nggak milih Golkar dan pasti ketahuan. Itu pegawai-pegawai di TVRI, departemen mana pasti besoknya dipecat gitu ya. Kalau Golkar nggak menang pada saat itu. Ini yang mulai terjadi pada saat ini gitu. Jadi ya tentara itu ya memang alat kekuasaan, jadi bukan untuk melindungi rakyat Indonesia. Sebetulnya ya. Dan itu kan kejam sekali kalau tentara itu dibawa ke politik kan. Kejam sekali karena ya tugas mereka kan pertahanan, pertahanannya pertahanannya acak adul. Kalian melihat pengungsi Rohingya aja nggak bisa,
nggak ada kapal mahal ya. yang tiba-tiba mereka bisa mendarat. Kalau udah mendarat sih harusnya diterima dengan baik ya. Tapi kalian aja nggak bisa mengantisipasi Betul. kejahatan-kejahatan yang di laut, di udara dan lain-lain. Nah, ya tentara menurut saya sekarang juga tidak ada, ya aparatur ini menjadi alat presiden untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa dengan menafikan bahwa tugas mereka sesungguhnya adalah melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Kita lihat sekarang peristiwa-peristiwa represif. Pasti di sana ada aparatur negara, baik polisi, Satpol PP maupun tentara. Apalagi peristiwa-peristiwa seperti kita lihat Rempang dan lain-lain. Rempang itu sudah mulai kelihatan tuh. Pasti yang turun tentara. Itu juga. Ya saya merasa sekarang sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti nggak perlahan juga. Ini udah langsung, kalau Orde Baru membutuhkan 32 tahun, ini Orde Old Regime dan New Regime bersatu, itu hanya membutuhkan 1 periode untuk mengobrak-abrik semua tatanan demokrasi dan hukum yang sudah kita perjuangkan sejauh ini. Dan contohnya itu setelah reformasi ya, kita produk reformasi itu yang dulu nggak ada di zaman Orde Baru, seperti KPK, dihancurkan. Betul. Itu sedih banget, dihancurkan oleh revisi Undang-Undang KPK. Itu saya sedih dan hancur. Sebetulnya waktu itu saya pendukung Jokowi ya. Sampai dipecat dari PAN itu karena mendukung Jokowi. Nggak mau Prabowo, mendukung Jokowi. Oh ternyata, oh my God, this guy is much more worse. Tapi betul, ya sama aja. Kita semua ini pencinta Jokowi. Dulu semua gitu kan. Siapa yang nggak mencintai Jokowi? Orang yang satu Prabowo membawa dosa masa lampau, yang satu ada sipil, yang deso gitu ya. Sederhana, ternyata tertipu. Kalau kata Nugi lagunya tertipu. Anyway, harapan kita besar. Bukan apa-apa, kita didukung tanpa mahar itu kan, iya dong, beda sama didukung yang dengan mahar. Lo kan nggak ada beban, you have nothing to lose gitu. Jadi, bahkan kita ikut mengambil bagian untuk menyumbang. Betul, dengan tenaga, harta, pikiran, beli baju kotak-kotak. Ya, kita berharap dia udah bebas dari kukungan, nggak ada hubungan lagi dengan Orde Baru lagi, udah putus hubungan dong mestinya. Nggak ada beban untuk kemudian, karena didukung rakyat, bukan didukung pengusaha mestinya ya. Idealnya kan seperti itu. Makanya terpukul sekali kemudian ketika di periode 2 Jokowi, kita udah terbelah ya, rakyat udah terbelah dengan politisasi agama. Makanya jangan mau lagi dipolitisasi. Ini buat kita semua ya. Karena semuanya ya, ini permainan elit aja yang mengadu domba rakyat. Pada saat itu kita udah terpecah oleh polarisasi agama. Kemudian setelah menang, setelah saya dipecat dari PAN setelah 16 tahun mengabdi karena tidak mau dukung Prabowo Hatta. Oke, lo persisnya dipecat? Oh, dipecat dari keanggotaan pada saat itu juga. Oh, waktu periode pertama ya? Periode pertama, gila nggak? Oke. 16 tahun berbakti dan mengabdi, dipecat karena demi Jokowi. Demi Jokowi. Demi nilai yang diusung ya. Karena nggak mau Prabowo dong tentunya. Masa dalam hati saya Partai Reformasi, lo kalau nggak ada reformasi nggak ada tuh PAN. Tiba-tiba bergandengan dengan Prabowo. Orang yang dulu kita lawan. Aneh juga nih PAN, tapi ya udahlah, memang pada akhirnya semua partai akan pragmatis. Tapi ya kalau Golkar pragmatis saya paham. PAN pada saat itu pragmatis saya nggak mau. Kenapa paham Golkar pragmatis paham? Karena dari dulu begitu kan, pragmatis. Tapi memang genetikanya. Genetik gitu ya. Kalau Golkar pragmatis genetik, kalau PDIP feodalnya juga ada feodalismenya juga di situ. Tapi PAN ini kan karena partai lama ya. Kalau PAN ini kan nggak punya beban tadi seperti dia Jokowi. Mengusung isu. Nah, kok mau bergandengan ya? Artinya gini, kalau saya prinsipnya memang peristiwa-peristiwa HAM itu sulit dibuktikan karena. Tapi korbannya jelas. Jelas kan, seperti kentut baunya. Kita nggak tahu siapa yang kentut, tapi baunya sengit sekali. Korban udah berjatuhan, ratusan, ribuan, jutaan. Kalau kita bicara Orde Baru udah jutaan ya. Pelanggaran HAM, tapi
Oh, bukan saya. Bahkan korban penculikan yang masih hidup aja. Prabowo ini gini loh. Ya, Pius masih hidup, baru ketangkep, masuk Gerindra dan ketangkep. Gitu. Jadi artinya Prabowo ini mencuci dosanya dengan merangkul para korbannya, ya kan? Yang katanya orang tua Trisakti dibelikan rumah katanya, tapi sampai saat ini kok nggak ada. Kemudian dulu yang dia culik-culik, dia rangkul masuk Gerindra, siapa aja? Yang satu PKB, Gerindra, kita masih punya Pius, yang masuk penjara baru tertangkap Sekarang ada tangan. Budiman juga, ya itulah ya. Siapa lagi yang masuk ke sana ya? Yang di PKB aku lupa. Oh ini yang baru meninggal. Desmond. Ya. Gitu, ini kan saksi-saksi hidup kezaliman Orde Baru pada saat itu Prabowo ya, gitu ya. Dan itu buat mereka gini loh, Prabowo bicaranya kalau nggak salah, tolong dicari, correct me if I'm wrong ya. Kan saya sudah kembalikan, gitu loh. Coba tolong dicari ada kalimat itu. Ya berarti kan lu menyulik dong, gitu. Artinya itu pengakuan ya. Apapun itu udah dikembalikan, berarti kan peristiwa terus yang itu terjadi. Kembali gimana dong? Yang nggak kembali gimana? Nah itu dia, yang nggak kembali gimana dong? Tapi jangan kita menutup mata bahwa itu tidak terjadi dan bukan bahwa Prabowo nggak terlibat. Jangan kita mengkhianati sejarah. Kalau kita bicara itu. Sampai sekarang Wanda masih konsisten dengan sikap itu? Oh iya dong. Paling nggak gini lah, saya masih memperjuangkan dari dulu sebetulnya sama teman-teman aktivis yang lain. Trisakti pengadilan HAM ad hoc, pengadilan HAM ad hoc. Tapi waktu itu kita berharap kepada pemerintahan yang baru, Megawati, nggak bisa mewujudkan itu. Berharap kepada Amin Rais, dihianati juga. Ya udahlah, kita berkali-kali dihianati. Memang politik, memang ini dinamika yang harus terjadi. Seseorang ketika diberikan kekuasaan ternyata ya banyak yang berkhianat. Tapi kan kalau nggak salah saya dengar Wanda sekarang masuk Golkar dan jadi caleg. Iya. Kan Golkar dukung Bowo gimana? Ya itu kan saya masuk sebelum dukung Bowo, gimana sih? Oke, nah setelah lu masuk. Ini kita jumping dulu nih ceritanya ya. Tadi kan udah nyambung tadi. Udah masuk, lalu kemudian belakang hari, ya kan? Kenapa? Ini juga saya menjawab pertanyaan masyarakat, kenapa sih Golkar gitu? Kan saya udah di beberapa partai, PAN mengkhianat juga, ya dong. Saya nggak dukung Prabowo karena kan sebetulnya kami yang dikhianati dengan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo kan? Artinya lo punya pengalaman tadi di depan matamu. Temanmu menjadi korban, ya nggak mungkin mengingkari itu ya, Dan saya pernah masuk Nasdem 2 tahun dan dikhianati juga. Dikhianati, kenapa saya keluar dari Nasdem? Peristiwa rumah saya di Cikini, itu terjadi kenapa? Saya ngomong juga di sini ya. Peristiwa rumah saya di Cikini itu, saudara J ini punya SHGB yang alamatnya bukan di situ. Gitu. Dari tahun 2011. Ya susah dong, kami kan orang hukum, kami tahu sampai kapanpun nggak bisa karena SHGB itu pasti palsu. Itulah. Lalu dipaksa dieksekusi oleh? Gini ceritanya. Kemudian dieksekusi. Kemudian ketika saat itu ada salah satu calon presiden datang ke organisasi massa itu, Golkar juga tuh, organisasi massa tersebut dipakein jaket. Waktu itu dia masih gubernur, hampir selesai. 2 hari sebelum dia selesai jadi gubernur, eksekusi. Dieksekusi. Gila nggak? 2 hari sebelum loh, setelah pakai jaket loreng tersebut. Gila nggak? Maksudnya harga yang dibayar dari mendukung lokasi tanah rakyat untuk bayar dukungan dukungan yang mereka terima. Sadis nggak? Dan siapa di balik itu? Calon presiden ini didukung oleh siapa? Nasdem. Pada saat saya mempertahankan tanah tempat hidup keluarga kami dari tahun 1960, siapa yang telepon? Ahmad Ali. Ketua fraksi. Ketua fraksi sekarang bendahara ya? Udah bendahara. Itu punya saudara J. Hah?
udah gila. Saya bilang, bayangin gitu. Jadi, ya kalau ngomong politik dikhianati berkali-kali ya, ya udah. Tapi Oke. kalau buat Sekarang saya oke, mungkin jadi ini wadah perjuangan saya. Jadi mau dikhianati, mau di apa juga saya udah di titik nggak apa-apa. Yang penting saya perjuangkan nilai. Life goes on. dikhianati PAN, dikhianati Nasdem. Nah sekarang Golkar bagaimana? Kalau Golkar gini, kenapa Golkar gitu? Kalau saya itu sekedar memelihara optimisme. Kenapa Golkar? Karena at the end semua partai sama aja. Sama, oke. Ya Nah, dong, sekarang, jadi udah nggak ada tuh partai sekarang Golkar reformasi. dukung Bowo, terus sikapmu gimana? Kalau kita ngomong sekarang gini dulu ya, satu semua partai udah sama aja. Sama, oke. Mau PKS pun yang membawa nilai-nilai agama, mau partai PAN pun yang bawa nilai reformasi, mau PDI yang sampai detik ini masih feodal, mau Golkar yang sekarang pragmatis, ya udah sama aja. Udah kita udah tidak bisa lagi mengidentifikasikan ideologi dalam sebuah partai, ya kan? Ya dong, sebagai politisi, harus diakui itu dong. Oke. Jadi sampai di titik sama aja. Yang kedua, kenapa masuk Golkar? Ya bukan soal masuknya. Pertanyaan saya, kenapa? Kan tadi kamu rela dipecat oleh oleh PAN, dan keluar karena kamu menolak Prabowo, lalu mendukung Jokowi. Nah sekarang di Golkar, lo udah masuk caleg Golkar. Nah sekarang Golkar belakang hari dia dukung Bowo. Nah sekarang sikapmu gimana? Ya sikap saya tetap menyerang. Bukan tetap menyerang ya. Artinya pertanyaannya begini. Konsisten. Mendukung calon yang dukung Golkar atau enggak nih? Enggak lah, enggak mungkin. Oh gitu. Enggak mungkin saya mendukung Prabowo, enggak mungkin. Melihat sejarah yang tadi saya sudah ceritakan, kalau buat saya Prabowo itu tetap pelanggar HAM, diadili tidak diadili. Artinya dia berbeda pilihan dengan sikap partai. Setelah dia ambil Gibran yang udah mengobok-obok dan merusak dan membunuh konstitusi dan hukum, menginjak-injak hukum, itu lebih gila lagi. Gitu. Jadi calon presidennya bermasalah menurutmu, lalu kemudian proses keterlibatan Gibran ini juga bermasalah, nepotisme mengingkari konstitusi dengan secara kasar dan kasat mata yang luar biasa. Gitu. Jadi no. Akhirnya tidak. Oke. Nggak mungkin. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah ini. Ini 2 kali saya ketemu Pak Jokowi secara langsung ya. Pada saat mendukung Prabowo, pada saat dia ambil Prabowo sebagai Menhan, saya udah merasa hancur sih hati saya. Cuma kok saya merasa sendirian. Oh nggak apa-apa Wan, demi stabilitas. Tapi buat saya bukan demi stabilitas. Karena ya itu kita perlu oposisi sebetulnya. Saya waktu itu melihat mulia sekali hatinya. Aku udah dengkul gitu ya. Gila, maksudnya ini pengkhianatan yang dilakukan adalah ya Jokowi sudah melakukan pengkhianatan terhadap pemilihnya yang tidak mau Prabowo ada di posisi itu, karena terus terang kalau Prabowo udah di posisi Menhan, percuma. Tidak ada peristiwa pelanggaran HAM satupun yang bisa kita perjuangkan dan kita adili. Otomatis dong. Jadi mimpi itu udah lupakanlah bahwa akan ada pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM di era Jokowi yang kedua, karena ada Prabowo di situ dan ada siapa di situ, ada Hendro Priyono juga di situ, ya kan? Terjadi ketika 3 periode dicoba dan kemudian ditolak oleh rakyat. 3 periode ini kan udah dicoba berkali-kali oleh Jokowi. Kemudian dibuat. Dan saya juga bingungnya pada saat itu DPR kita nih semua termasuk PDIP ya. Ini dosa elit politik dan partai politik yang membiarkan kewenangan Jokowi menjadi terlalu besar. Begitu powerful dan begitu powerful sampai semua undang-undang yang represif disahkan. Yang sahkan siapa? Kan DPR. Berarti Anda semua ikut bertanggung jawab. PDI nggak bisa. Dan semuanya kilat loh, kilat. Jadi cepat. PDI jangan playing hero juga sekarang, because you are not heroes gitu. Kalian bertanggung jawab membesarkan Jokowi sehingga bisa se-otoriter ini gitu menurut saya.